Heboh pernikahan siri Vita KDI dengan Bupati Kotim berbuntut panjang pengaduan istri sah sang Bupati kepada Komnas Perempuan. Sopyan Hadi, Bupati Kotim, tidak tinggal diam atas pemberitaan miring tentang dirinya. Ia memilih untuk mengungkapkan isi hatinya. Seperti apakah itu dan apakah tanggapan para penyanyi dangdut tentang pernikahan mereka? Menjawab masalah yang menimpa rumah tangganya akhir-akhir ini, Sopyan Hadi, Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, mengunggah video klip berisi nyanyian hatinya. Video berdurasi 2 menit 53 detik itu jelas mengisyaratkan adanya masalah rumah tangga yang tengah menimpa sang bupati. Apalagi pernikahan sirinya dengan Vita KDI kemudian mengakibatkan Iswanti, istri sahnya, melaporkan Sopyan ke Polda Metro Jaya dan Komnas Perempuan. Iswanti semakin kesal manakala beredar foto penyanyi dangdut bernama Novita Anggraini tersebut sedang menghitung uang pecahan Rp100.000 dalam koper penuh. Kabarnya uang sebesar 5 miliar rupiah itu merupakan mahar pernikahan mereka. Tapi yang jelas ibu shock ya melihat itu dan mengetahui adanya itu. Dan kita berharap itu diusutlah oleh pihak yang berwajib. Ya kan, uang itu dari mana asalnya, ya kan, itu kita diusutlah begitu. Ibu mungkin tahu dana itu? Saya tidak tahu untuk itu, dan saya juga melihatnya sendiri, saya juga sangat shock sekali. Biarkanlah aku sendiri menjalani hidupku ini, ku tak mampu untuk bersama kembali denganmu. Heboh pernikahan siri sang bupati dengan Vita telah menyita perhatian sejumlah penyanyi dangdut lain, rekan sejawat perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur tersebut. Grup dangdut Trio Macan misalnya, menganggap kejadian seperti itu tergantung masing-masing pribadinya, apakah mau melakukannya atau tidak. Nyanyi pasti dibayar dong, ya nggak sih? Iya. Tapi sesuai dengan harga kami. Selebih dari itu, misalkan ada beliau memberikan uang jajan ataupun apapun itu judulnya, itu adalah bonus di luar itu. Jadi itu istilahnya bonus buat kami bertiga dan pasti kami bagi rata. Dan itu pasti lewat manajemen. Ada yang biasanya kalau pejabat daerah itu taruh di kantong plastik hitam. Iya, pasti pasti masih nggak percaya. Itu dalam bentuk rupiah, bisa dalam bentuk dolar. Taruh plastik hitam. Kami pikir awalnya ini apaan? Bapak, maaf ini apa ya? Itu uang jajan kamu. Gitu. Oh iya, kami bagi ya Pak, bertujuh gitu. Oh iya silahkan. Jadi kami lebih senang seperti itu. Maksudnya kami dianggap anak, kami dianggap saudara, kami dianggap keluarga besarnya mereka. Jadi setiap eventnya mereka di kota atau misalkan kabupaten ini rayain ulang tahun, atau misalkan Bapak ngelanjutin lagi ke pemilihan bupati atau gubernur, kami selalu diundang dan rata-rata itu berkepanjangan. Kami tidak selalu berpikir negatif, oh nanti enggak ada. Karena mereka selalu menganggap bahwa Trio Macan ini ya kami berusaha untuk profesional, kami diundang, kami datang dari Jakarta untuk perform, bukan untuk yang aneh-aneh. Karena keluarga Trio Macan selalu percaya penuh dengan manajemen. Pertama kami datang, pemilihan Bapak menjadi bupati, kami diundang dan akhirnya kami pulang dikasih bonus di kantong plastik hitam itu. Kami pun juga kaget gitu karena memang baru pertama kali kan. Gitu. Jadi sampai sekarang pun kami baik dan jalin hubungannya seperti anak sih ya. Hubungan asmara antara penyanyi dangdut dengan pejabat yang diawali dari seringnya mereka tampil di acara-acara yang diselenggarakan sang pejabat sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru terjadi. Hubungan asmara yang kemudian berlanjut ke pernikahan merupakan sebuah kelaziman selagi status mereka tentu saja sedang tidak terikat dengan pernikahan lainnya. Namun banyak pula oknum pejabat nakal yang menggoda para penyanyi dangdut muda untuk sekedar memuaskan syahwat belaka. Kesaksian ini disampaikan juga oleh Ais Wong, penyanyi yang ngetop dengan lagu Pacar 5 Langkah, maupun pedangdut senior Dewi Persik.
mereka tidak booking saya, tapi menggunakan body language, bahasa. Misalkan nih, saya tidak perlu sebutin namanya siapa. Kan kita berhadap, kalau pesawat pribadi itu berhadapan gini kan, ya kan, kursinya sedikit, kakinya tiba-tiba masuk di paha saya, dia bilang pijitin saya dong. Saya langsung bilang, Pak maaf, saya kan sebagai penyanyi. Nanti kalau sudah nyampe di sana, saya langsung panggil bagian ininya, ya asisten pribadinya, ya asprinya. Saya bilang, Pak nanti jangan lupa ya si Bapak X ini carikan tukang pijat ya. Dia langsung ngatain saya, kamu sombong banget sih, artis ini aja mau kok pijetin saya. Habis itu saya nggak pernah dipakai. Maksudnya nggak pernah dipakai nyanyi. Juga ganggu konsentrasi kita juga jadi banyak pikiran. Ini gimana nih kalau misalkan kita kayak gitu, aduh jangan sampai deh kayak gitu kan. Pokoknya aku mau fokus karir, pengen fokus cari rezeki deh gitu. Rezeki maksudnya rezeki yang benar-benar hasil kerjaan dari nyanyi ini gitu. Tidak bisa dipungkiri kalau munculnya godaan terhadap penyanyi dangdut akibat goyangan dan penampilan si penyanyi di atas panggung yang terkadang menimbulkan rasa penasaran mereka yang melihatnya. Untuk itu para personil Trio Macan selalu membatasi perilakunya jika sudah turun panggung. Ibaratnya dangdut kalau nggak goyang kan memang bagaikan sayur asam tanpa garam. Oh kotanya ini goyangannya harus begini heboh bla bla bla, nggak bisa seperti itu karena setiap kota mempunyai porsi masing-masing. Justru itu yang kami jaga. Kami hanya seperti itu, energik hanya di atas panggung. Selebihnya kami turun, kami menjadi anak yang biasa saja.